Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winbert Jane Krisnawati, NPM 516211200010 dari kelompok 12 akan memaparkan hasil makalah yang berjudul Etika Profesi Akuntan dan Sistem Pengendalian Mutu atau SPM. Etika Profesi Akuntan. Pengertian etika profesi akuntan. Menurut Mukhtar 2016, etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Lubis 1994 berpendapat etika profesi merupakan sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi bertujuan agar setiap orang tetap berada dalam nilai-nilai profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik dan buruknya seorang akuntan. Etika profesi akuntansi dengan pengertian lain merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Fungsi dan tujuan prinsip etika profesi di bidang akuntansi. Beberapa fungsi etika profesi akuntansi adalah: 1. Memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan. Yang 2. Membantu menegakkan hukum, mencegah adanya kecurangan akuntansi. Yang ketiga, mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. Yang keempat, mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Yang ketiga, kode etik akuntan. Aturan perilaku etika profesi akuntansi dalam memenuhi tanggung jawab profesionalitas terangkum dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Yang pertama, kerahasiaan. Sebagai seorang akuntan, maka kamu dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditujukan bagi yang berkepentingan. Pada kata lain, kita harus menjaga kerahasiaan dari seorang klien kita sehingga kita dapat dipercaya sebagai seorang akuntan. Tanggung jawab profesi. Saat bekerja, kamu memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa. Bersamaan dengan itu pula, kalian juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama akuntan demi mengembangkan profesi itu sendiri. Yang ketiga, objektivitas. Yang tak kalah penting, prinsip objektivitas menuntut kamu untuk tidak berpihak pada suatu kepentingan tertentu sehingga laporan keuangan yang kamu laporkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, standar teknis. Dengan mengikuti aturan dan standar teknis sesuai IAI, maka kamu semestinya tidak dapat digugat seenak hati oleh auditor. Keuntungan lainnya, kamu bisa meraih kepercayaan atas profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, kompetensi. Ketika kamu menekuni suatu profesi, sudah pasti kamu akan dituntut memiliki kompetensi lebih untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Tak cuma mengandalkan skill yang tinggi, dalam prinsip kompetensi yang mengedepankan sikap hati-hati berfungsi untuk menghindarkan kalian dari penipuan. Hal itu karena
setiap apa yang kamu laporkan memang dituntut kebenarannya. Kelima, kemandirian. Dalam profesi ini, kamu dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Meskipun berarti kamu kembali dilarang melakukan bersama tim, lebih karena aku punya percaya diri terhadap keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, integritas. Tetap jujur dan sabar dalam berinteraksi dengan sang klien adalah nilai tambah bagi reputasi kalian sebagai akuntan, dan mesti harus kamu tindak tegas juga dan menemukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan sehingga prinsip fungsi yang dimilikinya bisa diterapkan secara maksimal sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, kepentingan publik. Dalam hal pelayanan kepada publik, kamu juga wajib bertindak profesional dengan cara menghormati kepentingan publik dalam rangka personal maupun perusahaan, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Selain yang disebut investor, manajemen bisnis, dan berbagai pihak yang bergantung pada integritas dan keahlian kamu sebagai akuntan akan memelihara berlangsungnya fungsi bisnis. B. Pengendalian mutu atau SPM. Sistem pengendalian mutu merupakan standar yang wajib dimiliki sebuah kantor akuntan publik yang dijadikan pedoman dalam hal akuntansi dan pelaksanaan. Secara detail, dalam SPM 1 2013 menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 6 elemen, yaitu 1. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, yang kedua, ketentuan etika profesi yang berlaku, yang ketiga, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, pelaksanaan perikatan. Dan yang keenam, pemantauan. Yang pertama, tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat mengakui kepentingannya dengan mendukung daya internal. Saat pemimpin KAP harus bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan. Yang kedua, ketentuan etika profesi yang berlaku. KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat meyakinkan bahwa KAP dan personelnya telah memenuhi semua ketentuan profesi yang berlaku. Yang ketiga, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan dalam penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan jika 1. memiliki kompetensi, sumber daya, dan waktu untuk melaksanakan perikatan. Yang kedua, KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi. Dan yang ketiga, KAP telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadainya integritas klien tersebut. Selanjutnya, sumber daya manusia. KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa KAP telah memiliki total personil yang cukup atas kemampuan, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi untuk 1. melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan yang kedua, menerbitkan laporan yang tepat dengan kondisinya. Selanjutnya, pelaksanaan perikatan. KAP harus merumuskan prosedur dan kebijakan yang
dapat memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta telah mengeluarkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Prosedur dan kebijakan tersebut yaitu satu, hal yang relevan untuk mendukung konsistensi atas kualitas pelaksanaan perikatan. Yang kedua, tanggung jawab atas penyeliaan. Dan yang ketiga, tanggung jawab atas penelaan. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah pemantauan. KAP harus merumuskan suatu proses pemantauan yang didesain untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai. Proses pemantauan tersebut harus, yang pertama, mencakup evaluasi dan pertimbangan berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu KAP. Yang kedua, memberikan tanggung jawab terhadap proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain di dalam KAP atau di luar KAP yang memiliki wewenang dan pengalaman yang cukup dan tepat. Dan yang ketiga, mensyaratkan tidak boleh melibatkan mereka yang melaksanakan perikatan atau penelaah pengendalian mutu dan perikatan dalam inspeksi perikatan. Sekian dari pemaparan saya mengenai etika profesi akuntan dan pengendalian mutu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.